Mari kita kupas tuntas kasus sengketa lahan sawit antara PT Gorby Putra Utama, GPU, dan PT SKB. Kuasa hukum PT GPU, Sofwan Yusfiansyah, membantah keras tudingan yang dilontarkan pengacara PT SKB, Yusril Ihza Mahendra. Sofwan yakin bahwa Presiden Jokowi tidak akan terpengaruh oleh opini sepihak. Sofwan menilai pernyataan Yusril tidak berdasar dan mengarah pada pencemaran nama baik PT GPU. Tudingan yang dilontarkan dalam sejumlah pernyataan publik oleh pihak PT SKB dinilai mengandung unsur fitnah keji yang merusak citra dan reputasi PT Gorby Putra Utama, kata Sofwan. Lebih lanjut, Sofwan menjelaskan bahwa proses hukum terkait dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu yang melibatkan Haji Halim Ali, Direktur Utama PT SKB, dan 2 orang lainnya sudah memasuki tahap pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Pelimpahan tersangka untuk sementara waktu menunggu hasil pemeriksaan tim medis dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Sofwan juga meminta Yusril tidak memberikan pernyataan yang spekulatif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Anda, lawyer PT SKB, dan semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat spekulatif atau memprovokasi opini publik, ungkapnya. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra, pengacara senior PT SKB, mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden RI Joko Widodo terkait sengketa lahan sawit antara PT SKB dan PT GPU. Yusril menyoroti dampak hukum yang dialami oleh pengusaha kelapa sawit asal Sumatera Selatan, Kemas H. Halim Ali atau Haji Halim, sosok penting di Palembang. Yusril menjelaskan bahwa PT SKB telah memiliki seluruh izin resmi untuk mengelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan lebih dari 8.000 pekerja. Namun, konflik muncul ketika PT GPU yang bergerak di sektor minerba, mengklaim bahwa sebagian wilayah kebun sawit PT SKB tumpang tindih dengan lahan mereka. Kami sangat menyayangkan adanya gangguan terhadap usaha Haji Halim, putra daerah yang sudah memberikan kontribusi besar bagi ekonomi lokal. Ini tidak hanya mengancam kelangsungan usahanya, tapi juga kehidupan ribuan keluarga pekerja yang bergantung pada usaha tersebut, ujar Yusril. Yusril menyebut PT SKB sudah mengambil langkah hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta setelah sertifikat hak guna usaha, SHGU, mereka dibatalkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, berdasarkan klaim PT GPU. PT-UN pun memenangkan gugatan PT SKB di tingkat banding, memberi kemenangan sementara bagi H. Halim. Namun, di tengah proses hukum, H. Halim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana bersama 2 orang lainnya dari PT SKB. Yusril menegaskan bahwa proses pidana ini berpotensi mengganggu bisnis yang telah mempekerjakan ribuan orang. Dalam suratnya kepada Jokowi, Yusril meminta perhatian khusus agar kasus ini ditinjau kembali, terutama terkait proses pidana yang dianggapnya bisa menunggu hingga ada kepastian hukum dari PT-UN. Kami meminta perlindungan hukum dari Presiden, karena ini menyangkut hajat hidup ribuan orang. Kami berharap proses pidana dapat ditangguhkan sampai ada putusan final di PT-UN, kata Yusril. Ia juga mengingatkan bahwa Komisi 3 DPR RI sudah melakukan rapat dengar pendapat umum, RDPU, terkait konflik ini. Sofwan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang berusaha merusak reputasi kliennya melalui tuduhan yang tidak berdasar. Jika ada pihak yang terbukti menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum lanjutan, tegasnya. Sementara itu, kita tunggu bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya. Apakah Presiden Jokowi akan memperhatikan surat permohonan perlindungan hukum dari Yusril? Bagaimana proses hukum akan berjalan selanjutnya? Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini.